Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbus samawati wal ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qudwatan lana fil masalil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia makhluk yang terbagi yang Allah ciptakan. Sebagus-bagus bentuk Allah ciptakan, itulah makhluk manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oleh karena manusia tidak pernah rencana ingin hidup di dunia dari tahun sekian sampai tahun sekian. Namun Allah lahirkan kita, Allah wujudkan kita ke dalam dunia. Maka itu kehidupan manusia ini adalah kehendak Allah. Kalau kita menyadari bahwa kehidupan manusia adalah kehendak Allah, Allah sendiri yang memberikan modal agar umat manusia ia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka dari itu Allah berikan modal tidak banyak, hanya 3 poin. Direferensikan di dalam Al-Quran surat An-Nahl, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah berikan modal yang pertama sam'a, alat pendengaran untuk mendengarkan ajakan-ajakan yang baik yang sifatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui alat pendengar, yaitulah telinga. Jika kita gunakan dengan baik, lalu kita terapkan, kita laksanakan dengan baik, niscaya ia akan selamat dunia dan akhirat. Jangan telinga dalam sudah tidak berfungsi baru kita merengek, merangkak-rangkak memohon kepadanya. Oleh karena kita manfaatkan fasilitas yang Allah berikan dengan cuma-cuma. Itulah yang pertama, telinga. Yang kedua, Allah berikan modal absar, panca indera, suatu penglihatan. Kita gunakan untuk melihat yang terbaik, terlebih membaca kalamullah, membaca Al-Quranul Karim. Walaupun beberapa ayat kita melihat ke depan, yaitu Al-Quran merupakan satu kitab yang qat'i, yang mutlak, tidak bisa ditambah satu huruf pun, ia akan bergeser nilai jasara harfiahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Modal dasar yang ketiga Allah berikan afidah, yaitulah hati. Hati merupakan satu sentral. Manakala umat manusia niatnya baik di dalam hati, maka akan keluar kalimat yang baik pula. Yakhruju minal lisan, akan keluar dari lisannya, yaitu yang baik. Karena di dalam hati niatnya sudah baik, akan mengeluarkan yang baik pula. Itulah hati. Maka dikatakan oleh ulama besar
yaitu ulama besar Jawa Barat Syekh Nawawi Al-Bantani. Hati merupakan satu sentral. Terkadang ia lupa, terkadang melakukan kebaikan-kebaikan, itu yang diperlukan. Melakukan kesalahan-kesalahan, itulah di dalam hati. Maka dikatakan aili taqallubihi. Beliau menegaskan hati bisa berbolak-balik, terkadang melakukan kesalahan, terkadang yaitu melakukan apa yang dilarang, yang diperintah oleh Allah, itu yang diperlukan. Tetapi ulama besar Sufyan Tsauri, termasuk guru besarnya Imam Malik konon, wasakikul Imam Malik, beliau menegaskan umat manusia memiliki yaitulah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Ada kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia, yaitu ada dua dosa. Yang pertama, beliau menegaskan kullu maksiatin an syahwatin istiyatin nafsi ila syai'in fa innahu yurja ghufranuha ayil maksiyah. Dosa yang dilakukan oleh umat manusia tidak sedikit di waktu siang, di waktu malam. Manakala melakukan kesalahan-kesalahan sebagai bukti kesalahan yang telah dilakukan oleh umat manusia, nukitat fi qalbihi nuqtatun saudaun. Allah titikan hitam di dalam hatinya. Untuk apa? Sebagai bukti orang tersebut telah melanggar kesalahan-kesalahan. Sedangkan dilakukan billail di waktu malam, di wan nahar dan di waktu siang. Betapa tidak jumlah yang cukup banyak di waktu siang dan di waktu malam. Tetapi dosa yang begitu banyak, walaupun bagikan butir-butir pasir, walaupun bagikan ombak lautan yang dilakukan dosa umat manusia, tapi dasarnya yaitu ansyahwatin, dengan dorongan hawa nafsu. Maka beliau Sufyan Tsauri menegaskan masih ada harapan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena selepas melakukan sholat yang 5 waktu, kita iringi beristighfar. Artinya menyesal segala kelak yang dilakukan, maka beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim wa atubu ilaih. Maka akan diangkat, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa yang dilakukan dasarnya yaitu dengan dorongan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dosa yang kedua yang dilakukan oleh umat manusia, kullu maksiatin nas'atin an kibrin. Dosa yang kedua yang dilakukan umat manusia tidak banyak, tapi dasarnya an kibrin, sombong, takabur, merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling hebat, yang lain adalah tidak benar. Dosa yang semacam ini tidak ada harapan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa ini adalah asli yang dilakukan oleh iblis. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang terbaik, menciptakan manusia yang termulia. Setelah diciptakan oleh Allah, maka Allah perintahkan seluruh malaikat, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika telah diciptakan oleh Allah, seluruh malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud kepada ciptaan Allah, yaitu manusia. Sujud di sini bukan berarti menyembah, tapi ta'ziman, tahriman, hormat sama ciptaan Allah, yaitu manusia, makhluk yang mulia. Seluruh malaikat yang melakukan taat kepada Allah melalui malaikat Jibril, panglima ya sujud, yaitu bukan berarti menyembah, tapi tahriman, ta'ziman pada manusia. Semua melakukan, illa iblis, kecuali iblis sudah melakukan. Lalu iblis ditanya oleh Allah, berhadapan langsung tanpa jidar, tanpa tirai, ya iblis,
ma manaka la tasjuda amartu, apa penyebabnya engkau tidak melakukan sebagaimana aku perintahkan seluruh malaikat ya sujud. Sujud di sini bukan berarti menyembah, tapi takziman pada ciptaan aku adalah manusia. Semua melakukan, tapi engkau tidak melakukan. Iblis masih membantah di hadapan Allah. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku adalah makhluk yang senior. Aku adalah makhluk yang paling pertama yang engkau ciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari saripati tanah. Maka aku tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan para malaikat, diperintahkan ya taat. Aku tidak melakukan. Aku adalah termasuk makhluk yang senior. Di sini yang termasuk iblis adalah sombong, takabur. Maka dikatakan Allah, fakhruj minha, keluarlah, tidak pantas engkau menyombongkan di hadapanku. Maka iblis dilaknat oleh Allah, dicabut hidayahnya oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah ila yaumil qiyamah. Yang asalnya iblis ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, maka manusia ahlul ilmi. Manusia adalah ahli ilmi. Iblis pernah ahli ibadah, pernah sujud 20.000 tahun, pernah ruku 20.000 tahun. Karena sombong, dia takabur, merasa dirinya paling hebat, maka dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti itu langkahnya iblis yang mengakibatkan kita kan tidak selamat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, makhluk yang terbaik adalah manusia. Oleh karena mudah-mudahan kita bisa mengeterapkan, menggunakan fasilitas yang Allah berikan, yaitu telinga, panca indera dan hati, sehingga kita akan selamat bukan di dunia saja, tapi akan selamat di akhirat. Bukan sekedar kumpul di Masjid Jami' An-Nasr, tapi kelak dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu tempat dalam surganya Allah. Tentu orang yang menggunakan fasilitas telinga, panca indera dan hati, sehingga kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Allah ampuni segala dosa kita yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun tidak sengaja. Ini saatnya kelak nanti di yaumil qiyamah dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru wa lakum li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati afdhala ayyamil usbu' wa ikhtasahu bi sa'atin ad-du'a fiha mujabun masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan muhtawiyatan 'alal kamalil ikhlasi wal khudu'. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil a'la wa dzikril marfu'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil zuhdi wal khusu'. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah fi jamil halat, janibul fawakhis ma dhahar wa ma batan, wa hafidhu ala ta'at wa huduril jumu'i wal jama'at. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadima wa amarakum bidzalika rishadan lakum ta'lima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض أصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اتبعنا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وسبعنا وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر والله ما يصنعون